Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hai calon guru, hai guru-guru hebat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai buku teks. Simak pembahasan kami sampai selesai, semoga mendapatkan manfaat dari video kali ini. Langsung saja, saya persilahkan para pemateri yang hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian buku teks. Buku teks berasal dari dua kata, yaitu buku dan teks. Buku dalam KBBI memiliki arti kertas yang berjilid, baik berisi tulisan atau kosong. Sedangkan teks dalam KBBI memiliki tiga makna. Yang pertama, naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Yang kedua, kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan. Yang ketiga, bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato, dan sebagainya. Adapun buku teks itu sendiri merupakan buku yang berisi tentang uraian-uraian bahan suatu mata pelajaran atau bidang tertentu yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, dan perkembangan siswa untuk diasimilasikan dalam pembelajaran. Buku teks ini biasanya digunakan sebagai sarana belajar siswa dalam suatu kegiatan pembelajaran di sekolah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 dijelaskan bahwa buku teks adalah buku acuan wajib yang digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, serta potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tujuan buku teks. Yang pertama, memudahkan pendidik, guru atau dosen dalam menyampaikan materi atau bahan pembelajaran. 2. Memberi kesempatan, memfasilitasi kepada peserta didik untuk mengulangi pelajaran atau mempelajari pelajaran baru. Yang ketiga, menyediakan materi pembelajaran yang menarik bagi peserta didik sehingga menyenangkan. Selanjutnya saya, Dia Ayu Lestari, akan menjelaskan mengenai fungsi buku teks. Nah, fungsi buku teks dikemukakan oleh Nasution itu ada 5. Yang pertama yaitu sebagai bahan referensi atau bahan rujukan bagi siswa atau peserta didik. Nah, buku teks kan merupakan sumber belajar yang teratur, rapi dan bertahap, sehingga memudahkan peserta didik untuk dapat mengulang atau membacanya kembali sebagai bahan bacaan dan penguatan untuk pemahaman peserta didik setelah materi yang telah disampaikan oleh guru. Sehingga buku teks juga merupakan dapat jadikan penguatan pemahaman bagi peserta didik. Yang kedua sebagai bahan evaluasi. Dalam buku teks memuat latihan soal-soal yang tentunya juga dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru. Sejauh mana siswa telah memahami pembelajaran yang telah berlangsung. Yang ketiga yaitu sebagai alat bantu pendidik dalam melaksanakan kurikulum. Nah, dalam buku teks sendiri kan memuat bahan ajar sesuai kurikulum yang memudahkan guru merancang jagoan bahan ajar yang akan disajikan pada satuan jadwal pengajaran. Nah, baik itu dalam satuan mingguan, bulanan, setengah semester maupun semester. Yang keempat yaitu sebagai salah satu penentu metode atau teknik pengajaran. Tidak dipungkiri bahwa
ketika seorang guru telah menggunakan buku teks, maka sebagian besar pelajaran juga akan mengacu pada buku teks tersebut, sehingga buku teks juga akan menentukan metode atau teknik pelajaran yang disesuaikan oleh buku teks tersebut. Yang kedua, sebagai sarana dalam penguatan karir dan jabatan. Ketika seorang guru telah menyusun buku teksnya sendiri sesuai mata pelajaran yang diampu atau sesuai mata pelajaran yang telah dikuasai, maka guru tersebut juga akan membantu bagi guru tersebut dalam peningkatan karir dan jabatan. Selain itu, ketika buku teks tersebut telah diterbitkan, maka guru tersebut juga akan memperoleh fee atau bayaran dari buku teks yang telah disusun tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur buku teks yang terdiri dari kulit buku, bagian awal buku, bagian isi buku, dan bagian akhir buku. Untuk bagian kulit buku sendiri itu terpecah kembali menjadi kulit awal, kulit belakang, dan juga punggung buku, yang masing-masing dari bagian ini memiliki fungsi berbeda-beda. Untuk bagian kulit awal buku biasanya terdiri dari judul buku, subjudul, peruntukan buku, identitas penerbit, dan juga ilustrasi. Sedangkan untuk kulit belakang buku itu biasanya terdiri dari yang pertama yaitu pengenalan isi buku atau blurb secara singkat, atau bisa juga dikatakan sebagai komentar dari beberapa pihak yang dianggap mengetahui isi buku tersebut. Nah, yang kedua yaitu pernyataan hasil penilaian tentang kelayakan buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga yaitu ISBN atau International Standard Book Number yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Yang keempat yaitu identitas penerbit. Nah, biasanya identitas penerbit ini mengandung nama penerbit yang dituliskan beserta alamat jelasnya. Untuk yang terakhir dari bagian kulit belakang buku ini yaitu mengandung harga eceran tertinggi atau HET khusus buku teks pelajaran seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu bagian awal buku. Untuk bagian awal buku sendiri ini terdiri dari yang pertama yaitu halaman judul, yang kedua halaman penerbitan atau halaman hak cipta, yang ketiga halaman kata pengantar, yang keempat halaman daftar isi, yang kelima halaman daftar gambar, yang keenam halaman daftar tabel, yang ketujuh yaitu penomoran halaman. Untuk halaman daftar gambar, tabel, dan penomoran halaman ini biasanya dicantumkan bila ada, bila tidak, ya tidak usah. Nah, kemudian bagian isi buku. Untuk bagian isi buku sendiri itu berisi uraian materi tentang pokok bahasan yang sesuai dengan judul buku. Nah, untuk gagasannya sendiri harus memuat pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif. Sehingga bagian isi buku ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek materi. Nah, di dalam aspek materi ini harus dapat dijaga kebenaran dan keakuratan materi, kemutakhiran data, dan konsep, serta mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, seperti itu. Yang kedua, yaitu aspek kebahasaan. Nah, dalam penggunaan bahasa, baik itu ejaan, kata, kalimat, dan juga paragraf harus sesuai, tepat, lugas, jelas, dan sesuai dengan perkembangan usia. Seperti itu. Yang ketiga yaitu aspek penyajian materi. Nah, untuk aspek penyajian materi ini, materi harus disajikan secara menarik, runtut, koheren, lugas, dan mudah dipahami, serta interaktif. Sehingga keluhan makna yang ingin disampaikan itu dapat terjaga dengan baik, seperti itu. Kemudian aspek kegrafikaan. Nah, aspek kegrafikaan ini salah satunya meliputi ukuran buku sesuai dengan tingkat perkembangan usia dan materi atau konten buku. Untuk tampilan tata letak unsur kulit buku harus sesuai atau harmonis. Nah, yang terakhir yaitu bagian akhir buku. Nah, untuk bagian akhir buku ini sendiri terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu informasi pelaku penerbitan.
Untuk informasi pelaku penerbitan harus sesuai dengan apa yang dimaksud pada pasal 5. Dengan ilustrasi biodata penulis, editor, penelaah, konsultan, reviewer, dan penilai, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu glosarium. Untuk glosarium sendiri itu memuat penjelasan khusus mengenai kata, istilah, frase yang tercantum di dalam teks. Yang ketiga yaitu daftar pustaka. Untuk daftar pustaka sendiri itu mengandung buku-buku yang digunakan sebagai acuan atau referensi dalam penulisan buku tersebut. Yang keempat yaitu indeks. Nah, indeks ini memuat daftar kata atau istilah, konsep, nama, atau rumus yang dianggap penting untuk diketahui oleh pembaca. Yang terakhir yaitu lampiran. Nah, lampiran ini berisi dokumen-dokumen tambahan yang digunakan atau yang ditambahkan ke dokumen utama. Di sini saya Linda Maulida Sylvia akan menjelaskan tentang jenis-jenis buku teks. Menurut Surahman dalam Vela pada tahun 2014, beliau secara umum membedakan buku menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama adalah buku sumber. Buku sumber adalah buku yang biasa dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. Yang kedua adalah buku bacaan, yaitu buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah buku pegangan. Buku pegangan adalah buku yang biasa dijadikan pegangan para guru atau pengajar dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang keempat adalah buku-buku teks. Buku-buku teks itu adalah buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan untuk materi pelajaran yang akan diajarkan. Sedikit tambahan, di sini kan kita membahas tentang buku teks. Ada 4 patokan yang digunakan dalam mengklasifikasikan buku teks. Yang pertama, berdasarkan mata pelajaran atau bidang studi. Ini biasanya di jenjang sekolah, seperti SD, SMP, SMA. Karena saat itu kita buku diklasifikasikan menjadi beberapa kelas. Misalnya untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, untuk kelas peminatan, untuk kelas wajib. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan mata kuliah bidang yang bersangkutan. Nah, tentu buku teks pada klasifikasi ini berbeda. Nah, seperti untuk jurusan matematika, jurusan IPA itu berbeda. Kemudian berdasarkan penulisan buku teks. Nah, mungkin ini juga pada setiap jenjang pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan jumlah penulis buku teks. Nah, apabila penulis semakin banyak penulisnya, tentu memiliki integritas atau kualitas buku yang lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh buku teks. Contoh buku teks di sini ada 3 buku teks. Yang pertama buku teks tunggal, yang kedua buku teks berjilid, yang ketiga buku teks berseri. Nah, yang pertama buku teks tunggal. Buku teks tunggal ini adalah buku teks yang hanya terdiri atas 1 buku saja. Contoh dari buku teks tunggal seperti Tata Bahasa Indonesia untuk SLA, seperti Tata Kalimat Bahasa Indonesia dan Ramlan M1983. Yang kedua, buku teks berjilid. Buku teks berjilid ini adalah buku pelajaran-pelajaran untuk 1 kelas tertentu atau untuk 1 jenjang sekolah tertentu. Nah, seperti lebih mudahnya seperti LKS. Nah, LKS itu kan khusus untuk 1 kelas atau tidak 1 jenjang gitu kan. Nah, itu namanya buku teks berjilid. Yang ketiga, buku teks berseri. Buku teks berseri ini adalah buku pelajaran berjilid mencakup beberapa jenjang sekolah. Misalnya dari SD sampai SMA, SD, SMP, SMA, seperti itu. Contoh dari buku teks berseri seperti
bisa disebut buku paket yang bisa dari berjilid-jilid gitu, yang biasanya hanya pinjam di perpus atau tidak ada perpus berjalan gitu, yang ada ya. Ini contoh-contohnya taringan, ciptaan taringan gitu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kami sampai akhir. Share video ini agar menjadi bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.